Puji nama Tuhan, saya percaya bahwa kebaikan Tuhan itu sungguh-sungguh luar biasa. Amin. Nah saudaraku sekalian, saya percaya bahwa sampai hari ini ketika kita selalu merenungkan, kita selalu memperhatikan akan karya Tuhan di dalam kehidupan kita, kita akan bersyukur karena kita mengingat bahwa apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita adalah sesuatu yang sangat amat ajaib. Saudaraku sekalian, minggu ini ibadah kita gabung menjadi satu karena ini akan menjadi sebuah ibadah yang sangat khusus bagi kita. Dan tema kita hari ini adalah The Day of Celebration atau hari perayaan. Nah saudaraku sekalian, apa yang kita rayakan? Nanti ada satu ayat dan itu menjadi dasar daripada apa yang kita rayakan. Saudaraku sekalian, saya mulai dengan firman Tuhan dan saya rindu sekali bahwa ini akan menjadi satu firman Tuhan yang bukan saja bagi kita yang belum percaya pada Tuhan Yesus, tapi ini juga menjadi satu firman yang meneguhkan kita dan kita boleh mengerti bagaimana kita bisa menceritakan keselamatan kepada banyak orang. Amin. Karena tahun ini adalah tahun yang sangat penting, saya akan jelaskan di bagian belakang dari khotbah ini. Kita mulai dengan Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-12. Dan saudaraku sekalian, saya rindu kita selalu mengingat dan memperhatikan hal ini. Dan keselamatan itu tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kisah Rasul 2:21. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, Tuhan Yesus, akan diselamatkan. Dan saudaraku sekalian, dua ayat ini memberitahu kepada kita satu perkara yang sangat amat luar biasa, sangat besar, yaitu keselamatan. Dan saudaraku sekalian, sebelum saya lanjutkan, saya rindu saudara mengerti bahwa di dalam kehidupan kita satu hal yang sangat penting yang harus kita mengerti, bukan saja kita mengerti, bukan saja kita tahu, tapi harus bisa kita miliki, yaitu keselamatan. Kenapa? Saudaraku sekalian, suatu hari kita akan meninggalkan dunia ini dan orang-orang yang telah memperoleh konfirmasi keselamatan, mereka yang telah memiliki keselamatan daripada Tuhan, mereka akan hidup bersama dengan Tuhan di sorga. Saudaraku sekalian, setelah satu orang meninggal, hanya dua tempat di mana mereka akan pergi, yaitu sorga atau neraka. Karena itu saudaraku sekalian, saya rindu Anda pastikan setelah Anda meninggalkan dunia ini, Anda akan kemana. Karena ini menjadi satu hal yang sangat penting. Nggak ada pilihan lain, nggak ada tempat ketiga saudaraku sekalian. Kita bukan seperti pergi mall, bisa pilih mau ke mall 1, kedua, ketiga. Enggak, hanya dua jalan yang bisa kita pilih. Kalau Anda nggak mau ke sorga, Anda ke neraka. Kalau Anda nggak mau ke neraka, Anda harus ke sorga. Dan saudaraku sekalian, keselamatan hanya bisa kita dapat. Keselamatan hanya bisa kita miliki dan menjadi milik kita apabila kita percaya pada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Alkitab berkata, barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Dan yang terakhir Lukas 15 ayat 7a. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat. Saudaraku sekalian, ini yang menjadi dasar kita pada hari ini, yaitu ketika ada satu orang itu bertobat, ketika ada satu orang membuka hatinya untuk menerima Tuhan Yesus, pada waktu satu orang membuka hidupnya untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, akan ada satu perayaan yang sangat besar di sorga. Seluruh malaikat akan bersukacita, seluruh malaikat akan merayakan perkara yang sangat indah ketika satu orang datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus. Bukan saja di sorga, saya percaya di dalam keluargamu, di dalam hidupmu akan ada satu perayaan yang sungguh-sungguh luar biasa. Amin saudaraku sekalian. Nah saudaraku sekalian, ketika Allah menciptakan manusia, perhatikan Allah punya tujuan yang sangat amat jelas ketika dia menciptakan manusia. Itu Allah mau hidup bersama-sama dengan manusia dan memberikan manusia sebuah kehidupan yang terbaik. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, mengacu kepada sejarah penciptaan.
Itu di dalam kitab Kejadian pasal pertama yang Anda akan baca nanti. Nah saudaraku sekalian, kita mulai melihat bagaimana Allah menciptakan dunia ini dan apa yang Allah lakukan step by step, langkah demi langkah, tahap demi tahap itu sungguh-sungguh amat luar biasa. Saudaraku sekalian, Allah mulai menciptakan terang, setelah Allah mulai menciptakan langit dan bumi, lalu menciptakan laut dan darat, menciptakan binatang, menciptakan matahari, bulan, menciptakan berbagai tumbuh-tumbuhan, dan setelah semuanya siap, setelah semuanya ada, setelah semuanya ready, saudaraku sekalian, Tuhan mulai menciptakan manusia. Dan ini perkara yang sangat amat luar biasa. Kejadian 1:27 sampai 28, saudaraku sekalian, setelah Allah menciptakan semuanya, dikatakan bahwa maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Ya. Ini dahsyat. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi saudaraku sekalian, Anda dan saya, kita bukan diciptakan dengan sembarangan. Tapi dikatakan bahwa Allah menciptakan kita dengan sangat amat khusus, sangat amat spesial. Kenapa? Kita diciptakan itu seturut dengan gambar dan rupa Allah. Jadi dengan kata lain saudaraku sekalian, saudara bisa melihat gambar dan rupa Allah di dalam dirimu. Oleh sebab itu ketika ada satu orang berkata padamu, engkau tidak berguna, engkau jelek, engkau hidupmu kacau, engkau gak punya masa depan dan lain sebagainya. Saudaraku sekalian, jangan pernah percaya, jangan pernah menerima apa kata orang tentang dirimu. Kenapa? Karena engkau itu sangat luar biasa. Allah menciptakan Anda dengan sangat sempurna. Karena Allah menciptakan engkau seturut dengan gambar dan rupa Dia, mulia. Amin saudaraku. Oleh sebab itu siapapun engkau mulia. Engkau berarti, engkau berguna, engkau bernilai. Oleh sebab itu ini menjadi satu hal yang sangat penting untuk Anda mengerti pada hari ini. Anda diciptakan seturut gambar dan rupa Allah. Saudaraku sekalian, perhatikan ayat 28, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudaraku sekalian, perhatikan, setelah Allah menciptakan manusia, itu menciptakan Adam dan Hawa, Alkitab berkata apa? Allah kemudian menempatkan mereka di Taman Eden. Di sebuah tempat di mana manusia diberkati. Oleh sebab itu Taman Eden adalah tempat di mana manusia diberkati, bukan saja diberkati, tapi Allah menempatkan manusia di tempat di mana manusia bisa bergaul dengan Allah, manusia bisa ada bersama dengan Allah. Dan kalau Anda perhatikan, berkat Allah itu selalu luar biasa, sangat jelas, bagaimana Allah memberkati manusia. Saudaraku sekalian, ayat 28 itu satu berkat yang begitu sempurna. Otoritas, berkat kehidupan, berkat otoritas dan lain semuanya Tuhan berikan kepada manusia. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, saya rindu saudara untuk percaya bahwa kita semua adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Jadi saudaraku sekalian, Anda diselamatkan untuk diberkati. Anda diselamatkan untuk diperbaharui. Dan tadi malam saya bahas sekilas di kebaktian anak muda tentang glorifikasi. Dan saya rindu kalau Tuhan mau berkenan suatu hari saya akan khotbahkan tentang glorifikasi secara sepenuhnya di tempat ini untuk Anda. Nah, kita perlu mengerti apa yang Tuhan kerjakan atas hidup kita, karya yang sangat amat luar biasa. Jadi saudaraku sekalian, hari ini saya mau Anda mulai menyadari, saudara mulai mengerti bahwa engkau itu luar biasa, engkau berharga, engkau bernilai. Amin. Dan saudaraku sekalian, saya percaya bahwa Tuhan akan membawa kita ke Taman Eden kita masing-masing. Itu tempat di mana saudara itu diberkati, di mana saudara bisa hidup bersama dengan Allah. Jadi saudaraku sekalian, saudara diciptakan, saudara dimenangkan, diselamatkan dengan tujuan sangat jelas. Itu di mana Anda
bisa diberkati Allah dengan berkat yang luar biasa, dan Anda bisa selalu hidup bergaul dengan Allah. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, jangan pernah menjauhkan diri dari ibadah. Jangan pernah menjauhkan diri daripada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan menyelamatkan kita untuk bisa bergaul bersama dengan kita, untuk bisa hidup bersama dengan kita. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, itu kerinduan hati Tuhan yang sangat luar biasa, dan sebuah kerinduan hati yang akan membuat kita diberkati. Nah saudaraku sekalian, yang menarik ya, bahwa dari semua ya yang Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa, yang Tuhan berikan kepada manusia di dalam Taman Eden, saudaraku sekalian, dari semua itu berikan kepada manusia untuk berkuasa, ada satu pohon ya, ada satu area yang Tuhan tidak memberikan kuasanya kepada manusia pada saat itu ya, yaitu pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Bahkan Tuhan bukan saja tidak memberikan mereka kuasa ya atas pohon tersebut, semua Tuhan berikan kuasa kepada mereka, semua tumbuhan, semua binatang, segala sesuatu yang telah Tuhan ciptakan, Tuhan menaruh ya kuasa yang luar biasa, itu otoritas sepenuhnya kepada manusia. Tapi pohon pengetahuan yang baik dan jahat Tuhan tidak kasih. Bukan hanya itu, malah Tuhan memberi perintah ya kepada Adam dan Hawa. Ya, perhatikan dalam Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17. Itu firman bilang begini, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, Tuhan bilang apa? Pastilah engkau mati. Tapi kita mengetahui, saudaraku sekalian, bahwa Adam dan Hawa melakukan kesalahan yang sangat fatal. Mereka berdua memakan buah dari pohon tersebut yang membuat mereka melanggar perintah Allah dan mereka menjadi berdosa di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, apa itu dosa? Dosa adalah perbuatan melanggar perintah Tuhan. Jadi artinya setiap kali Tuhan bilang gak boleh, jangan Anda lakukan, Anda langgar, Anda menjadi berdosa. Jadi saudaraku sekalian, ketika Tuhan memberikan perintah, ketika kita melanggar itu perintah, maka di hadapan Tuhan kita berdosa. Dan saudaraku sekalian, hari ini kita tahu bahwa Tuhan memberikan perintahnya itu melalui firman Tuhan, melalui Alkitab yang kita baca. Bukan saja melalui Alkitab, tapi Tuhan memberikan perintahnya itu melalui firman Tuhan, khotbah-khotbah yang saudara dengar, yang disampaikan oleh para hambanya atau para pendeta. Oleh sebab itu kita belajar saudaraku. Ya, kenapa belajar? Karena akibat dosa itu sudah sangat amat jelas. Akibat dosa itu sungguh sangat amat jelas. Akibat dosa itu membawa kematian. Kejadian 2:17 alinea terakhir yang kita baca dikatakan apa? Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Pastilah engkau mati. Kalau kita baca Alkitab, kita akan menemukan, loh, mereka habis makan, mereka nggak mati. Mereka masih hidup. Benar, itu yang terjadi. Pada waktu manusia memakannya, mereka bukan mati secara fisik, tapi mereka mati secara rohani, ya. Dan saudaraku sekalian, kenapa pada saat itu mereka disebut mati secara rohani? Karena pada waktu seseorang itu berdosa, pada waktu seseorang itu melanggar perintah Tuhan, maka kemuliaan Tuhan itu akan meninggalkan mereka. Perhatikan, pada waktu kemuliaan Tuhan itu meninggalkan Adam dan Hawa. Hal pertama yang terjadi adalah mereka menyadari mereka itu telanjang, lalu mereka malu. Bukan hanya itu saudaraku sekalian. Ketika mereka melanggar perintah Tuhan, mereka mulai mempunyai rasa takut di dalam diri mereka terhadap Tuhan. Kejadian pasal 3, 7 dan 8 berkata seperti ini. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang.
Lalu mereka menyemat daun pohon ara, lalu membuat cawat atau membuat celana. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan di antara pohon-pohonan dalam taman. Saudaraku sekalian, pada waktu kemuliaan Tuhan itu ada pada mereka, yang mereka lihat itu perkara-perkara yang luar biasa. Tapi ketika mereka mulai melanggar perintah Tuhan, rasa damai, sukacita, ketenangan, kebahagiaan itu mulai hilang. Hilang di dalam diri manusia. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, ketika Anda melanggar perintah Allah, ketika Anda melakukan dosa, apa yang terjadi? Ya, ketika Anda berbuat dosa, sukacitamu akan hilang. Damai sejahtera yang Allah taruh dalam hidupmu akan hilang. Itu akan digantikan dengan rasa takut. Itu akan digantikan dengan rasa malu. Itu yang terjadi. Itu akibat dosa. Ya, banyak lagi. Ya. Dan Alkitab dengan jelas berkata, Roma pasal 3:23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi begitu manusia berbuat dosa, begitu kalau kita berbuat dosa, maka kemuliaan Allah itu akan mulai meninggalkan kita. Ya, perhatikan, sebelum manusia, sebelum Adam dan Hawa melanggar perintah Allah dan jatuh ke dalam dosa, kemuliaan Allah yang ada pada mereka itu kemuliaan Allah yang menutup bungkus mereka, saudaraku sekalian, itu membuat mereka hanya melihat hal-hal yang rohani, hanya melihat hal-hal yang kudus yang terlihat oleh mereka itu hal-hal yang baik. Ya, kemuliaan Allah itu membuat mereka melihat hal-hal yang benar, bahkan mereka bisa melihat Allah muka berhadapan dengan muka. Tetapi saudaraku sekalian perhatikan, ketika kemuliaan Allah meninggalkan mereka, ketika kemuliaan Allah pergi atas hidup mereka, perhatikan, yang mereka lihat itu adalah hal-hal kedagingan, hal-hal yang cemar, dan mereka tidak bisa melihat Allah secara langsung lagi. Saudaraku sekalian, ini kenyataannya. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa atau sejak manusia berdosa, manusia telah hidup di dalam kesalahan, kecemaran, dan kenajisan daripada dosa. Yang semuanya itu saudaraku sekalian, membawa manusia, membawa orang-orang telah berbuat dosa itu kepada kerusakan moral, kehancuran nilai keluarga, kemudian kematian dan lain sebagainya. Dan sejak manusia jatuh di dalam dosa, iri hati mulai masuk di dalam hidup manusia. Kebencian itu mulai masuk dalam diri manusia. Rasa tidak puas itu mulai ada di dalam diri manusia. Bahkan pembunuhan itu juga ada di dalam kehidupan manusia. Itu terjadi. Ya, saudara lihat setelah Adam dan Hawa berdosa, maka hal seperti ini ada di dalam hidup manusia. Dan pembunuhan pertama di dunia, kita semua sudah tahu, yaitu anak dari Adam dan Hawa, Kain membunuh Habel, abang membunuh adik. Dan ini bukan perkara yang aneh. Hari ini di dalam kehidupan kita, saya percaya kita sudah mendengar, keluarga membunuh keluarga, ada iri hati, ada benci dan lain semua. Semuanya itu adalah akar daripada dosa yang dibuat oleh manusia. Saudaraku sekalian, itu yang terjadi. Kejadian 4 ayat 8 berkata seperti ini. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Dan ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya lalu membunuhnya. Saudaraku sekalian, oleh sebab itu dosa itu mulai membawa kerusakan dalam kehidupan manusia. Dengan kata dosa itu mulai merusak sendi-sendi kehidupan, sendi-sendi keluarga, sendi-sendi dalam sebuah hubungan. Itu semua mulai dirusak dan dihancurkan oleh
dosa. Dan yang perlu kita mengerti, saudaraku sekalian, dosa yang ada di dalam diri keluarga Adam dan Hawa itu terus-menerus diwariskan ke dalam diri setiap orang yang lahir ke dalam dunia. Dengan kata lain, saudaraku sekalian, semua orang yang lahir di dalam dunia ini membawa dosa yang disebut dengan dosa asal. Dosa dari Adam dan Hawa, dosa dari nenek moyang. Dan dosa itu membuat manusia semakin terpisah dengan Tuhan. Dan dosa yang telah memisahkan antara manusia, dosa yang membuat manusia semakin hari semakin jauh dari Tuhan, saudaraku sekalian, itu menuntun manusia ya untuk hidup di dalam berbagai perbuatan dosa, seperti menyembah berhala, ya, seperti pembunuhan, perselingkuhan, ya, penipuan, kebohongan, ya, dan lain sebagainya. Bahkan akibat dosa yang paling besar, yaitu kebinasaan jiwa yang kekal. Ya, kebinasaan jiwa yang kekal artinya apa? Artinya apabila satu orang ya tidak diselamatkan oleh Tuhan, satu manusia atau Anda ya ketika tidak diselamatkan manusia, saudaraku sekalian, orang yang tidak percaya pada Tuhan Yesus itu akan masuk ke dalam neraka dan selama-lamanya menderita sengsara penyiksaan api neraka yang kekal. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, dikatakan seperti ini. Ada dua pilihan di dalam kehidupan manusia, yaitu setelah mereka mati, yaitu kematian kekal atau kehidupan kekal. Itu dua pilihan ini ada di dalam kehidupan kita. Dan kita yang menentukan kita akan masuk ke dalam sebuah kehidupan yang kekal atau kita akan masuk ke dalam sebuah kematian yang kekal atau sebuah penyiksaan yang kekal. Dan saudaraku sekalian, ya, dua kehidupan setelah kematian itu kita yang pilih masing-masing. Dengan kata lain, ya, dua kehidupan setelah kematian itu ditentukan oleh Anda masing-masing, oleh diri kita sendiri. Ya, itu Anda menentukan dan itu ditentukan ketika Anda masih hidup atau sekarang ini. Anda bisa menentukan bahwa nanti setelah mati aku akan ke sorga, aku akan masuk dalam sebuah kehidupan kekal. Anda bisa memilih. Kalau Anda memilih setelah mati aku mau masuk dalam sebuah kehidupan yang kekal, maka jalannya sudah jelas. Nanti saya akan kasih tahu. Kalau Anda yang memilih ya untuk masuk ke dalam neraka, itu semua adalah pilihan Anda. Tapi saudaraku sekalian, apa yang Tuhan lakukan itu adalah hal yang sangat amat luar biasa. Sangat luar biasa. Kita perlu mengerti, Roma 6:23 berkata dengan sangat amat jelas. Sebab upah dosa ialah maut atau kematian kekal. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudaraku sekalian, ini dua jenis kehidupan yang bisa Anda dan saya pilih. Kita telah berdosa. Ya. Dan upah dari dosa itu adalah kematian kekal. Tapi dikatakan dengan sangat jelas, kasih karunia dari para Allah adalah hidup yang kekal. Jadi ada dua hal yang sangat kontras, kematian kekal dan hidup yang kekal. Di sini memperlihatkan kepada kita jalannya sudah sangat jelas. Ya, jalannya sudah sangat jelas. Kita bersyukur kalau Allah itu tidak pernah melupakan tujuan Dia menciptakan manusia. Oke, saudaraku sekalian perhatikan. Saya mau Anda mengerti. Dikatakan seperti ini. Penciptaan manusia itu merupakan wujud pernyataan kasih Allah yang begitu sempurna, ya, sehingga Allah menciptakan kita seturut dengan gambar dan rupanya. Ini hal yang sangat penting. Okay? Jadi dengan kata lain, hari ini ketika Anda mulai melihat kepada diri Anda harus menyadari bahwa ada satu pernyataan kasih Allah yang besar
atas dirimu. Siapapun Anda pada hari ini, siapapun Anda, bagaimana situasi, bagaimana kondisimu, saya mau Anda mengerti bahwa Tuhan sangat mengasihimu. Sebelum Anda mengenal Dia, Tuhan telah mengasihimu. Kenapa? Karena Dia menciptakan kita seturut dengan gambar dan rupa Dia. Dengan kata lain bahwa Tuhan itu menciptakan kita sama seperti bentuk Dia. Kenapa demikian? Karena Tuhan mau supaya Dia dan kita itu sama. Itu adalah sebuah bentuk kasih yang begitu sempurna. Kalau kita bicara tentang, kita bersyukur bahwa Tuhan itu tidak berbicara tentang sebuah eksklusivitas. Artinya Tuhan tidak berkata, oh bentuk gue seperti ini. Gue ciptakan manusia matanya satu aja. Gue dua, manusia itu satu aja. Ya, biar tidak lebih bagus dari saya. Tuhan tidak pernah melakukan hal seperti ini. Didasari dengan kasih yang begitu sempurna. Allah membuat Anda dan saya sama persis seperti Dia. Karena Allah tidak mau ada perbedaan antara kita dengan Dia. Saudaraku sekalian, saya katakan ini adalah kasih yang sangat sempurna. Amin saudaraku. Ya. Dan Allah tidak pernah lupa untuk apa Dia menciptakan manusia. Oleh sebab itu setelah manusia jatuh di dalam dosa, setelah ada jarak yang memisahkan manusia, setelah Allah tahu manusia itu tidak bisa datang kepada Dia karena ada dosa, saudaraku sekalian, untuk bisa membawa manusia kembali kepada Tuhan, hanya ada satu cara. Dan Tuhan sendiri harus melakukannya. Tuhan sendiri harus membuatkan jalan. Tuhan sendiri harus menunjukkan jalan kepada manusia. Saudaraku sekalian, manusia berusaha untuk datang kepada Tuhan. Manusia berusaha untuk mencari Tuhan, tetapi manusia tidak menemukan Tuhan. Pada dalam diri setiap manusia ada rasa butuh akan Tuhan. Dalam diri setiap manusia ada butuh untuk menyembah Tuhan. Dalam diri manusia tahu, oleh sebab itu kita mulai dari zaman purbakala sampai sekarang. Atau kita nggak usah jauh-jauh dari zaman purbakala. Saudara, apa yang orang lakukan? Orang tahu ada satu kuasa di luar manusia. Karena itu mereka mulai menyembah pohon besar, menyembah gunung, menyembah batu besar dan lain sebagainya. Saudaraku sekalian, itu bisa kita lihat. Waktu saya kecil, tempat kita berlibur, tempat kami berlibur pada waktu itu adalah kalau di pantai namanya Pasir Panjang. Hari ini masih ada. Disebut Pasir Panjang karena sejauh mata Anda memandang itu pasir semua. Ya, pasir semua. Jadi dan setiap kali kita pergi, ya, ketika kita akan masuk di tempat di mana kita bisa duduk di atas batu-batu, ada satu batu yang sangat besar. Dan saya tidak pernah lupa, itu setiap kali kita pergi, begitu banyak buah-buahan, hiu dan lain sebagainya ada di sana. Saudaraku sekalian, itu batu besar sekali dan mereka menyembah itu batu. Kenapa? Karena mereka, dalam diri mereka, mereka tahu ada satu kuasa yang sangat besar yang di luar kemampuan manusia. Ada satu Tuhan yang di luar hidup ini. Oleh sebab itu manusia mencari. Dan saudaraku sekalian, manusia tidak pernah bisa menemukan Tuhan yang sebenarnya. Tuhan yang hidup, Tuhan yang menciptakan manusia. Oleh sebab itu perlu ya Tuhan yang melakukan. Dan 2000 tahun lebih yang lalu saudaraku sekalian, Tuhan Yesus datang ke dunia ini dengan menjelma menjadi manusia untuk memikul serta menanggung semua salah dan dosa-dosa manusia dengan cara mati di atas kayu salib. Karena itu saudaraku sekalian, Yesus berkata di dalam Yohanes 14 ayat 6. Ya, Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa atau ke sorga kalau tidak melalui aku. Jadi saudaraku sekalian, Tuhan tahu. Hanya Dia yang bisa menunjukkan itu jalan. Karena itu Yesus datang ke dunia ini 2000 tahun yang lalu untuk
menunjukkan jalan, membukakan jalan untuk bisa ke sorga. Dia berkata dengan sangat jelas, Yesus berkata dengan sangat jelas, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa atau pergi ke sorga kalau tanpa melalui aku. Saudaraku sekalian, ini kebenaran. Mungkin bagi sebagian orang kelihatannya kedengaran seperti egois, tapi ini kebenaran. Dan ini sebuah kenyataan. Banyak orang berusaha untuk menemukan Tuhan, menemukan kebenaran, dan mereka tidak pernah menemukannya sampai mereka percaya pada Tuhan Yesus. Sampai mereka menerima Tuhan Yesus dan mereka menemukan di dalam Alkitab, hanya di dalam Alkitab, ya, Yesus berani berkata bahwa Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada satu orang pun bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Hanya Yesus yang berani berkata demikian. Kenapa? Karena memang Yesus satu-satunya jalan. Kematiannya di atas kayu salib merupakan jalan kehidupan bagi kita semua yang percaya kepada Dia. Saudara sekalian, hari ini saya mau katakan, saya percaya bukan kebetulan bagi saudara yang pertama kali mendengar tentang kebenaran ini. Saya percaya bukan kebetulan. Yesus adalah satu-satunya jalan yang kita bisa ke sorga. Keselamatan kekal hanya ada pada Dia, dan dengan berseru kepada nama Tuhan, artinya dengan percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dosa-dosa Anda itu diampuni dan Anda akan diselamatkan serta memperoleh bagian dalam kerajaan sorga. Yohanes 3:16 itu janji Tuhan. Itu jaminan bagi kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan, Dia telah memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus. Supaya setiap orang percaya kepadanya itu tidak binasa. Jadi dengan percaya pada Yesus nggak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi saudaraku sekalian, ketika kita diperhadapkan dengan pilihan hidup kekal dan kematian kekal, jalannya jelas. Kalau mau masuk dalam sebuah kehidupan yang kekal, Anda harus percaya pada Yesus. Kalau Anda memilih kematian yang kekal, nggak usah percaya Yesus. Dengan kata lain, kalau mau ke sorga, saudara mesti percaya pada Yesus. Kalau saudara mau ke neraka, nggak usah percaya Yesus. Itu pilihan yang sangat mudah di dalam kehidupan ini. Tapi saya percaya satu hal, hari ini bukan kebetulan. Kalau Anda benar-benar baru mendengar kebenaran ini, Tuhan mau menyelamatkan Anda. Namamu Tuhan tetapkan untuk diselamatkan. Amin saudaraku. Tahun 2024 merupakan tahun yang saya percaya sangat penting bagi kita semua. Dan juga bagi banyak orang yang belum percaya. Bagi keluarga, saudara, famili, saudara, teman, saudara yang belum percaya. Kenapa? Ya, karena tahun ini saya percaya sekali bahwa keluargamu, familimu, teman-temanmu itu kan diselamatkan kalau saudara mulai sungguh-sungguh berdoa dan berusaha membawa mereka datang beribadah di gereja. Oleh sebab itu dari awal ketika saudara sering mendengar, ya saudara kita Hasan waktu dia mengumumkan, dia selalu berkata apa? Doakan keluarga belum percaya. Bawa mereka ke gereja. Kenapa? Dari awal ya tahun ini selalu dikatakan. Oke, saya mulai dengan Kejadian 7 ayat 4. Ada satu hal yang saya mau jelaskan kepada saudara. Kitab Kejadian 7 ayat 4, 7 hari dari sekarang aku akan menurunkan hujan ke bumi selama 40 hari 40 malam. Dan aku akan memusnahkan semua makhluk hidup yang kuciptakan dari muka bumi. Saudaraku sekalian, perhatikan, latar belakangnya sederhana. Waktu itu Tuhan memberikan 7 hari ya kepada umat manusia pada zaman Nuh. Ya, waktu itu Batra itu telah Nuh bangun, selesai semuanya, ya binatang-binatang telah Nuh masukin sesuai perintah Tuhan dan sesuai tuntunan daripada Tuhan. Ya, dan pada saat itu Tuhan memberikan masa 7 hari lagi kepada manusia untuk ya bisa datang, ya
untuk bertobat. Perhatikan apa yang terjadi. Kalau kita memperhatikan seluruh perikop ini, ya, orang-orang pada zaman Nuh, mereka sama sekali tidak peduli, tidak mengindahkan akan panggilan Tuhan selama 7 hari tersebut. Dan karena tidak ada respon dari manusia, tidak ada yang peduli, saudaraku sekalian, pintu bahtera, kita sebut dengan pintu keselamatan, itu Tuhan tutup, saudaraku. Dan begitu pintu bahtera, pintu keselamatan itu Tuhan tutup, 40 hari, 40 malam itu hujan mulai turun. Dan turunnya sampai memenuhi semua bumi, dan Alkitab berkata semua makhluk hidup mati. Hanya mereka yang berada di dalam bahtera itu yang hidup. Tuhan memberi kesempatan pada manusia untuk meresponi keselamatan yang diberikan dan tawarkan. Hari ini, saudaraku sekalian, saya mau katakan hal yang sama. Keselamatan itu Tuhan telah berikan dan Tuhan tawarkan kepada saudara. Dan saya mau katakan, bagi saudara yang belum percaya, jangan menunggu, jangan menanti, jangan menunda. Kenapa saya berkata demikian? Saudaraku sekalian, kita nggak pernah tahu apa yang terjadi dalam hidup ini. Kita nggak pernah tahu kapan kita itu meninggal. Saudaraku sekalian, tidak satupun orang berkuasa atas hari esok. Tidak satu orang pun berkuasa untuk minggu depan, hari-hari ke depan. Jadi saudaraku sekalian, kalau saudara belum percaya pada Tuhan Yesus, mari saudara harus meresponi dengan cepat. Kenapa? Kita tidak tahu besok, lusa kita masih bisa hidup nggak? Kalau bisa hidup, itu kasih karunia dan kita perlu bersyukur. Tapi kalau kita belum percaya pada Tuhan, kalau kita tiba-tiba, meninggal. Kita bukan ke surga, saudaraku, tapi kita ke neraka. Kenapa? Karena saudara tidak percaya Yesus, tidak terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara. Saudara tidak tahu jalan menuju ke surga. Saudara tidak percaya pada Tuhan Yesus, artinya saudara tidak berada di jalan menuju ke surga. Hari ini saudaraku sekalian, ini satu kenyataan yang saya perlu saudara mengerti. Hidup tidak di tangan kita. Ya, jadi begitu saudara punya kesempatan, responi keselamatan yang Tuhan berikan, Tuhan tawarkan. Jangan sampai pintu keselamatan itu kemudian tertutup dan saudara nggak punya kesempatan. Secara kalender Tionghoa, saudaraku sekalian, kita baru masuki tahun yang baru. Amin. Kita baru merayakan Imlek. Ya, dan ini perayaan yang sangat panjang sampai 15 hari. Dan bahkan saudaraku sekalian, ada teman-teman saya di Kalimantan berkata, pulang nggak nih ke Singkawang, Cap Gome? Dan dia berkata bahwa setiap tahun nggak pernah kamu pulang lewatin Cap Gome di Singkawang. Saudaraku sekalian, saya katakan kota Singkawang adalah kota, itu kampung saya. Kemarin terakhir saya pulang, lewatin kantor wali kota, saya cukup bangga. Karena ada tulisan yang besar yang ditempel, yang dibuat, saya percaya dari Standish, dikatakan kota paling toleransi di Indonesia. Kota paling toleransi di Indonesia. Saudaraku sekalian, Anda masuk kota Singkawang ada 3 gerbang. Dari 3 area yang berbeda. Gerbang Naga, itu daerah orang-orang Tionghoa. Kemudian ada gerbang yang dengan budaya Dayak, satu lagi dengan budaya Melayu dari arah Sambas. Jadi saudaraku sekalian, ketika saya pulang untuk merayakan ulang tahun papi dan mami saya sama-sama karena mereka berdekatan, kita pulang. Kenapa? Papi saya berumur 90 tahun. Masih bisa ngobrol. Dan saya bersyukur waktu kami mau pulang. Dia bangun pagi-pagi, saya berkata, papi nggak usah. Dia berkata, papi akan bangun. Saudaraku sekalian, jam 3 dia bangun. Dan sebelum kami pergi, dia berkata, mari kita berdoa. Dia mau lepaskan berkat atas kami, atas perjalanan, atas pelayanan kami. Umur 90 tahun. Saudaraku sekalian, saya bersyukur untuk orang tua yang sampai masa tua masih tetap berdoa. Bahkan bisa melepaskan berkat untuk anak cucunya. Sebab itu saudaraku sekalian, mari kita belajar. Anda yang jadi orang tua,
selalu doakan dan lepaskan berkat untuk anakmu, untuk cucumu. Karena ketika berkat Anda lepaskan, maka mereka akan diberkati. Amin saudaraku. Ya, perhatikan. Ini yang terjadi waktu saya pulang, belum Imlek loh saudaraku. Ya, itu kota Singkawang sudah merah. Ya. Di Medan kita lewat ke Sawandong, kita lampion banyak. Tapi di Singkawang lu keliling kota, semua di atas tuh lampion saudaraku. Ya, merah semua. Dan ini perayaan berlangsung, suasana berlangsung sampai nanti Cap Gome. Itu luar biasa. Tapi satu hal yang menyedihkan, itu kota adalah tempat peperangan rohani. Karena kota Singkawang adalah kota 1000 kuil, 1000 wihara. Itu bertebaran di mana-mana. Cap Gome, ya tahun lalu saya dikirimin video sama teman-teman saya, itu luar biasa. Semakin luar biasa. Ya, itu bahasanya tangki di sini, itu besi besar-besar segini, dicucuk di sini tembus, banyak lagi. Anak kecil pun ada dan itu sudah turun-temurun. Saya katakan bahwa itu kota adalah kota di mana kita berperang terus. Saudaraku sekalian, kita masuki kalender Tionghoa tahun baru. Ya, dan kita telah memasukinya ya secara kalender internasional sejak Januari. Kira-kira seberapa penting tahun 2024 dan apa hubungannya dengan pintu keselamatan? Saudaraku sekalian, saya mau katakan arti penting tahun 2024 adalah secara kalender Ibrani Yahudi, kalau kita sinkronkan, ya kalender Yahudi memasuki tahun 5784 dan tahun ini kalender Yahudi disebut dengan Pedalet. Ya, angka 4 itu disebut dalet yang berarti pintu yang terbuka. Ya, pintu yang terbuka. Saudaraku sekalian, saya mau katakan kepada saudara, dengarkan baik-baik. Bagi Anda yang percaya, ya, ini tahun dalet. Tahun pintu terbuka. Dan saya percaya dan saya selalu doakan bahwa tahun ini ada banyak pintu akan terbuka untuk saudara. Yang paling penting adalah pintu keselamatan. Tapi bukan hanya pintu keselamatan itu akan Tuhan buka untuk saudara pada hari ini. Tapi pintu ya di dalam ya keuangan saudara, dalam bisnis saudara, ada pintu-pintu baru yang Tuhan buka. Ya, oleh sebab itu saudaraku sekalian, ya, saya rindu Anda memperhatikan tahun ini. Tapi saya lebih berbicara tentang pintu keselamatan. Ya, tahun ini Anda mesti percaya. Sungguh-sungguh doakan dan terus berusaha untuk membawa keluarga, famili, teman-teman Anda yang belum percaya. Karena tahun ini, tahun dalet, tahun di mana pintu Tuhan buka. Dan yang Tuhan buka dengan lebar adalah pintu keselamatan. Pintu keselamatan. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, mari bagi Anda yang belum percaya Tuhan, belum terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hari ini buka pintu hatimu. Ya, jangan keraskan hatimu, jangan Anda tunda, ya jangan ragu, jangan bimbang. Percaya dan terimalah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudaraku. Ya, agar semua dosa-dosamu diampuni, engkau diselamatkan. Jangan bimbang. Pintu keselamatan ya telah terbuka bagimu hari ini. Saudaraku sekalian, Anda hanya perlu masuk ke dalam. Wahyu 3 ayat 7 dikatakan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membukanya. Hari ini, ketika pintu keselamatan Tuhan buka, maka tidak ada satupun orang bisa menutupnya saudaraku. Dan tapi kalau pintunya sudah Tuhan tutup, tidak satu orang pun yang mampu untuk membukanya. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, mari selagi pintu keselamatan ini Tuhan buka, saya rindu ya cepat masuk saudaraku. Bagi Anda yang belum percaya, cepat masuk, jangan menunda. Dan ini kesempatan terbaik bagimu untuk mendapatkan keselamatan daripada Tuhan. Amin. Ya, tahun ini, tahun dalet, ya pintu terbuka. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, saya percaya ya ini akan menjadi tahun baru Anda yang terbesar kalau Anda menerima Tuhan Yesus. Ini akan menjadi tahun ya dengan tahun baru yang
sangat luar biasa dan tak terlupakan jika Anda membuat keputusan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda hari ini. Sebuah perayaan besar akan terjadi di sorga. Sebuah perayaan besar akan terjadi ketika ada satu orang, ketika saudara mau membuka hati, mau percaya, mau terima Tuhan. Saudaraku sekalian, bukan saja perayaan yang besar itu terjadi, tapi itu ada sebuah perayaan besar terjadi dalam hidupmu. Saat ketika Anda terima Tuhan Yesus, maka akan ada sebuah perayaan besar dalam hidupmu. Ya, mungkin Anda tidak menyadari, tapi itu yang terjadi. Amin. Saya tutup dengan ayat ini, saudaraku. Wahyu 3 ayat 20 sampai 21. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia akan bersama-sama dengan aku. Mari kita tundukkan kepala. Saya mau semua orang, setiap orang, tundukkan kepala dan tutup matamu. Haleluya. Saudaraku sekalian, bagi saudara yang belum membuat keputusan untuk sungguh-sungguh percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu dalam hidupmu. Sekali lagi saya katakan, bukan kebetulan Anda mendengar kebenaran pada hari ini. Bukan kebetulan Anda mendengar bahwa jalan keselamatan satu-satunya hanya melalui Tuhan Yesus. Ini adalah sebuah kebenaran. Sesuatu hal yang benar. Dan ketika kebenaran ini terjadi dan digenapi di dalam hidupmu, maka akan ada sebuah perubahan besar. Sebuah perayaan yang sangat besar. Jiwamu, rohmu, itu akan merayakan keselamatan yang telah engkau terima bersama dengan para malaikat di sorga. Seluruh sorga akan bersuka cita. Dan dikatakan Alkitab ada sebuah perayaan yang besar. Ketika engkau meresponi keselamatan dari Tuhan. Ketika engkau membuka pintu hatimu, Tuhan berkata, saat ini dia berdiri di depan pintu hatimu. Tuhan sedang mengetok pintu hatimu. Karena dia mau masuk ke dalam hidupmu. Dia mau berikan keselamatan dan hidup yang kekal. Dia mau berikan sorga kepadamu. Yesus sedang mengetok pintu hatimu. Oleh sebab itu saudaraku, saat ini Anda yang belum sungguh-sungguh percaya dan menerima Tuhan Yesus, mari Tuhan Yesus mengetok pintu hatimu. Dan saya percaya hari ini adalah hari keselamatan bagimu. Karena tahun ini adalah tahun pintu terbuka. Pintu keselamatan Tuhan buka untukmu. Pintu berkat Tuhan buka untukmu. Pintu pemulihan Tuhan buka untukmu. Oleh sebab itu ini adalah satu tahun yang sangat indah, sangat luar biasa. Ketika pintu berkat, itu Tuhan akan bukakan pintu-pintu di dalam karirmu, di dalam masa depanmu, dalam bisnismu. Pintu keselamatan. Engkau melihat keluargamu, istrimu, suamimu, orang tuamu, anak-anakmu, itu Tuhan selamatkan. Teman-temanmu Tuhan selamatkan. Familimu Tuhan selamatkan. Saat ini, tahun ini adalah tahun di mana pintu-pintu Tuhan buka.
Saudaraku sekalian, Tuhan mengasihimu. Bagi Anda yang belum percaya pada Dia, Dia mengasihimu. Dia sangat mengasihimu. Dan saya percaya hari ini Tuhan adakan secara spesial untukmu. Saya mau berdoa bagi Anda yang hari ini Anda mau buka hatimu, lalu engkau mau percaya pada Tuhan Yesus dan mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Anda hanya perlu menaruh 2 tanganmu di dadamu. Semua orang tundukkan kepala, tutup matamu. Ini adalah saat-saat yang sangat penting. Saat antara Anda sama Tuhan. Taruh 2 tanganmu di dada dan saya mau berdoa bagimu. Haleluya Jesus. Perbisiki andara palara bashan. Perbisiki ara palara bashan. Jangan ragu, jangan bimbang. Jangan keraskan hatimu. Jangan khawatir untuk hal-hal ke depan yang kau tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi saat ini, saat di mana kebenaran sampai di dalam hidupmu. Saat Tuhan sedang menunggu di depan pintu hatimu. Saat Yesus mau masuk ke dalam hidupmu. Saat Dia mau mengubah masa depanmu. Saat Dia mau engkau merasakan apa yang disebut dengan damai sejahtera, sukacita. Saat hal-hal yang baik yang telah Dia sediakan, Dia rindu saudara bisa merasakan, menikmatinya. Saat itu adalah saat di mana engkau membuka hatimu. Haleluya Jesus. Mari kita berdoa. Tuhan hamba berdoa, menyerahkan setiap orang hari ini membuka pintu hati mereka. Menerima engkau untuk masuk dalam hidup mereka. Dengan percaya kepadamu dan percaya bahwa engkau adalah juru selamat pribadi mereka satu-satunya. Tuhan hamba berdoa menyerahkan mereka dalam tangan kuasa-Mu. Dan Tuhan ampuni segala salah dan dosa mereka. Dan Tuhan tulis catat mereka dalam nama mereka dalam kitab kehidupan. Dan Tuhan tolong pimpin hidup mereka. Berserahkan mereka dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah keselamatan-Mu dengan sempurna sampai dalam kehidupan mereka. Dan mereka diselamatkan. Terima kasih Bapak menyerahkan semua jemaat-jemaat-Mu yang hadir. Tuhan hamba berdoa biarlah tahun ini mereka akan mulai melihat pintu-pintu Tuhan bukakan di dalam kehidupan mereka. Tuhan biarlah mereka percaya bahwa pintu keselamatan itu akan terbuka. Pintu di dalam dunia bisnis, karir akan terbuka. Pintu dalam studi mereka akan terbuka. Dan Tuhan kami percaya bahwa banyak sekali pintu-pintu akan Tuhan buka satu persatu di dalam kehidupan mereka. Apa yang mereka tidak pernah lihat, yang tidak pernah mereka dengar, yang tidak pernah timbul dalam hati mereka, Tuhan akan sediakan, Tuhan akan berikan kepada mereka di sepanjang tahun ini. Terpujilah nama-Mu, mulia bagi nama-Mu, di dalam nama Yesus Tuhan aku berdoa dan menyerahkan firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin.